Heboh demonstran di Solo kena sniper. Nah, itu dia. Anggota nembakannya pas ke atas kepala. Di Palembang mana? Oke, hari ini kita akan mereaksi satu video ya teman-teman ya. Dimana pemerintah agak mulai aneh-aneh nih dalam demo ya guys ya. Karena hati-hati kalian masyarakat ya, jangan sampai menjadi tumbalnya pemerintah ya. Oke, mari kita lihat satu video di sini. Nah, kita ini lagi masa demokrasi, jadi nggak bahas agama dulu, kita bahas pentingnya demokrasi di Indonesia dulu ya, guys ya. Apa dikatakan? Kalau sampai masuk ke asrama, Tuh, kalau masuk ke asrama tembak. Jelas ya. Itu untuk menunjukkan apa? Bahwa kemarin dalam demo itu bukan DPR doang. Sampai kantor polisi, kantor Brimob juga disparatiskan oleh masyarakat. Sehingga adanya, jadi buat kalian yang demo hati-hati ya. Karena kemarin itu mengerikan guys. Yang ojol ditabrak sama mobil, apa itu? Mobil apa namanya? Nggak tahu aku. Mobil serem. Kalau aku kecil dulu dibilang hati-hati sama mobil hantu. Wah, masuk rumah takut ya kan? Nah, terus apalagi ada orang yang di Solo ya ditembak di kepala. Nah, dan kemarin segala akses live TikTok diblokir oleh pemerintah. Nah, kenapa? Karena gini teman-teman. Kalian sadar nggak di detik live TikTok itu diblokir, apa yang terjadi? Anarkisme dari pemerintah keluar. Apa? Penembakan terjadi. Beberapa telah menjadi korban. Bahkan 7 orang dikabarkan telah meninggal. Kenapa? Hasil ditembak oleh pemerintah. Dan ada yang tembak peluru karet di kepalanya. Hingga kemudian harus entah geger otak, entah tulang ini. Ada yang mengatakan telah meninggal. Saya juga nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi kalian berdemo hati-hati. Nah, kita lanjutkan lagi ya guys ya. Mana dia tadi? Jadi kita reaksi video demi video. Rakyatnya udah dilindas hidup. Presidennya buta, presidennya kan lansia, lemot gerakannya. Lagian lansia ngapain sih jadi presiden? Punya wakil juga pelangap-pelongo tuh wakil presidennya. Lagian anak masih kecil disuruh jadi wakil presiden. Emang bisa? Maksa sih begitu, nih negara maksa, tau nggak? Udah ketuaan jadi presiden, masih kemudaan jadi presiden, ngawur makanya jadinya. Udah nggak usah lama-lama, turun aja deh. Gak perlu lama-lama, makin hancur. Yang ada nanti bukan cuma 1-2 orang yang mati, semuanya kayaknya negara ini. Oke kak, nah kakak ini nampak ini ya guys ya. Nampak apa? Guys, semenjak kalian sekolah, kira-kira presiden bisa merungkatkan DPR nggak? Selama aku sekolah nggak kayaknya. Kita lihat ya. Kita lihat bareng-bareng sekarang ya. Nah, ini aku kasih tahu dulu kepada kalian bahwa secara umum presiden itu terkekang oleh Undang-Undang 7C. Apa dikatakan? Bahwa presiden tidak boleh membubarkan legislatif, MPR dan DPR. Tapi DPR, MPR bisa membubarkan presiden. Nah, tidak cukupkah dengan kode? Hah? Nggak cukup dengan kode. Paham? Jadi gini, demo 98 berakhir dengan pengunduran Soeharto. Kalian gini, kalian nggak pinter kode sih. Presiden Pak Prabowo, bayangin, korupsi dari kalangan DPR mulai diungkap sama Prabowo. Terus Pak Prabowo berjanji akan memberantas korupsi. Di detik korupsi ini terberantas, melihat adanya hal yang buruk daripada DPR. Di detik ada hal yang buruk di DPR, logik nggak kalau dia naikin gaji dan naik gajinya itu drastis banget? Logik nggak? Nggak logik, men. Seakan-akan DPR itu ngomong dan menjual presiden itu ngomong dan menjual namanya dengan mengatakan, ya udah kalian injek aja namaku, kalian benci sama aku, tapi tolong hal yang nggak bagus ini DPR bubarkan. Kenapa? Kalau kalau presidennya speak up, kalau presidennya vokal, presidennya bakal dilengserkan oleh MPR DPR. Ya, itu yang kalian harus tahu. Karena dalam PPKN pun pelajaran kita, di mana presiden nggak punya hak itu bubarin DPR MPR. Kalau dalam kasus demo ini yang kalian tuju adalah presiden, kalian salah. Kalian salah. Yang berhak membubarkan MPR DPR kalian.
Tapi ya seperti kata Gus Dur, apa kata Gus Dur? Indonesia ini pengecut. Kenapa pengecut? Nggak ada orang yang mau berdarah-darah dan sampai penghabisan darah terakhir memperjuangkan haknya. Dikit ditembak nyesal, nyerah. Tapi coba sampai titik darah terakhir. Bodoh amat. Kalau memang Indonesia ini nggak bisa adil, ya lebih baik kita mati. Dalam artian ditembak semua karena kita nggak punya tembak. Ya udah, syahid memperjuangkan hak. Yang tinggal ya udah brimob itu yang tinggal adalah aparat aja. Indonesia udah nggak ada lagi penduduk. Kenapa udah tembak mati semua? Misalnya. Tapi detik kita berani memperjuangkan diri kita dan hak kita, dan akhirnya terwujud, cucu-cucu kita nanti akan menanti keadilan Indonesia dan mereka akan mendapati keadilan Indonesia. Itu kata Gus Dur. Kenapa Indonesia ini cuma satu? Kenapa nggak bisa berubah? Pengecut. Jadi coba kalian paham kode. Kalian mau kritisi Prabowo nggak bisa bubarin DPR, mana kerjanya, malah dinaikin gaji. Kalian nggak pinter kode. Ini presiden nggak punya hak kepada DPR MPR. Cuma kalian punya hak di kode. Ini gua picu kemarahan kalian. Ini orang korupsi. Gua picu kemarahan kalian. Gua naikin gaji. Terpicu. Kemarin dengan anarkisnya polisi, ya, Presiden justru mengatakan apa? Naikkan pangkat polisi, kata Presiden. Itu mengkode kalian. Ini juga udah nggak benar lembaga ini. Lebih hebat Damkar daripada mereka. Damkar datang tanpa pamrih. Kalau mereka mau lapor apa? Uang. Sekalipun nggak pernah mereka mengatakan adanya pungli dan segalanya. Ya, tapi kejadiannya urusan kalian itu bakal lama. Dan nggak ada yang bisa ditutupi. Ini udah menjadi pengetahuan umum bahwa di antara kalangan polisi memang dalam sistemnya mereka itu ikhlas demi rakyat sistem, tapi di belakangnya main uang. Jadi akan ini yang akan coba diubah. Jadi kalian harus paham kode. Jadi kalian cuma bisa menjadi tangan kanan presiden untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh presiden. Kalau Pak Prabowo yang membubarkan dan segalanya, dia yang dilengsarkan karena tidak ada hak di dalam konstitusi presiden untuk membubarkan MPR DPR. Itu kalian harus tahu. Nih, aku buka datanya ya depan kalian ya. Oke, aku buka datanya depan kalian. Kita tuliskan apakah presiden bisa membubarkan DPR? Nih baca nih yang gede nih. Jadi kalian belajar ini dulu. Presiden tidak memiliki kewenangan untuk memecat atau memberhentikan anggota DPR. Hal ini tertuang pada pasal 7C UUD 1945 berbunyi presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Jelas ya sekarang. Jadi nggak ada urusan Pak Prabowo itu. Ya, siapakah yang dapat melengsarkan presiden nih? Tuh. Pasal 7A, presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat ataupun MPR atas usul Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Kan aneh negara kita ya. Teman-teman ya. Tuh, kalian jadi pintar bersikap di balik ilmu, jangan sembarang koar aja. DPR nggak punya hak, tapi presiden nggak punya hak. MPR, DPR punya hak tuh buat lengserin presiden. Jadi dengan dikode kalian harus paham. Kenapa dia tidak vokal, tapi hanya memicu sistem politik dan memicu pikiran kalian untuk paham. Ini kode keras dari gua nih. Keluarkan semua kebencian kalian gitu. Ya. Tapi jangan anarkis guys, ya. Tetaplah demo secara adil. Jangan berlaku keji. Kalau kalian lihat provokator yang membakar fasilitas umum, itu yang kalian tangkap. Tinjau dulu siapa dia. Kalau dia anggota, nah kasih tahu ke polisi, ini anggota lu nih, videokan, viralkan. Ini anggota nih yang mencoba merusak nama rakyat gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Tar mana dia? Kondisi rumah Sri Mulyani Jalan Mandar Sektor 3 pantau masal dari rumah Sri Mulyani. Ini benar gak sih? Anjay. Bang, apa itu bang?
Seperti yang saya bilang ya, bahwa benar ya, nggak ada Indonesia manapun yang dapat mewakili rakyat Indonesia manapun. Nah ibarat gini, nggak ada satupun orang Indonesia yang dapat mewakili kepentingan orang Indonesia lainnya. Itu buktinya. Kenapa harta tersebut nggak dikumpulin terus dibagi rame-rame untuk kepentingan bersama? Sekalipun itu haram ya, haram hukumnya guys. Pencurian itu kasusnya. Cuman ya kalau memang mau menjaga harga diri ya, kita meninjau daripada udah terjarah. Kalau kalian jarah, kalian bagi bersama, itu masih bisa kalian tunjukkan kepada pemerintah bahwa lihat kami. Padahal bisa kami miliki pribadi, tapi kami justru membagi bersama, bahwa masih ada loh orang jujur yang mempertahankan hak sesama. Tapi apa yang terjadi? Ambil TV bawa pulang untuk diri sendiri. Nggak ada yang kepikiran, kita kumpul, setelah itu kita bagi. Wah, nggak ada. Kepentingan pribadi semuanya. Jadi bubarkan DPR adalah hal yang sangat tepat, karena terbukti tidak ada satupun warga Indonesia yang dapat mewakili warga Indonesia lainnya. Karena apa? Semuanya kebutuhan pribadi doang. Gitu ya teman-teman. Siapa itu di sana? Halo. Halo, siapa di sana? Oh, ternyata ada sniper. Gila, ada sniper. Itulah guys. Lihat guys. Apa yang terjadi? Untuk rakyat yang menyuarakan kezaliman daripada pemerintah disediakan bukan aspirasi, pendengaran di balik aspirasi mereka, bukan jawaban. Sniper. Itu yang disediakan. Kita lihat lagi videonya. Heboh demonstran di Solo kena sniper. Itu dia. Anggota menembakkannya pas ke atas kepala. Di pada mana kemarin? Dia ingat sudah malam. Ikatan satuan jangan hancur. Kasih tahu anggota menembakkannya pas ke atas kepala. Oke teman-teman, tuh lihat tuh. Cuman kita nggak boleh ngejudge dan ngeklaim ya. Mana tahu. Ini logikanya gini. Ada video yang menampilkan orang ditembak kepala dan itu kenyataan. Dan ada video menampilkan itu HT-nya itu. HT bisa divideokan. Kan nggak mungkin anggota ngevideokan HT-nya. Dan bisa jadi ini video bodong. Artinya video rekayasa. Artinya kan HT bisa beli di mana-mana. Beli HT ke HT ya, hati ke hati bukan. Beli HT terus suarakan hal-hal yang seperti itu. Bisa menjadi provokasi terhadap pemerintah. Ya, jadi kita nggak bisa menduga video ini benar, tapi orang korban kena kepala itu benar. Yang nggak benar itu yang HT tadi. Tapi yang harus kita waspadai kalau memang ini benar, pemerintah, kalian tuh manusia sama seperti kami. Kita bukan binatang yang tidak punya hati nurani. Jadi hati-hati. Kalau seandainya mau hidup bebas, kenapa tidak jadi binatang? Kenapa harus jadi manusia? Karena detik jadi manusia akan terbangun yang namanya moralitas, kesadaran terhadap moralitas, dan pastinya akan saling mementingkan antara sesama. Detik kesadaran itu hilang terhadap kepentingan bersama, sama-sama manusia dan sama-sama pernah jadi rakyat, maka kamu akan tidak ragu untuk menzolimi orang lain, bahkan merenggut nyawa orang lain. Ya, kalau seandainya video itu benar, maka sesungguhnya kalian tuh nggak jauh beda dengan singa, dengan buaya yang memakan binatang lainnya secara hidup-hidup. Berarti kalian berada jauh di bawah alam kemanusiaan, tapi yang kalian sedang jamah adalah alam kebinatangan. Masyarakat hanya menyampaikan aspirasinya, hanya pengen didengar, tapi itulah balasan. Kita nggak tahu. Jadi soal video tadi yang ditembak di kepala benar, yang soal hati tadi saya tidak tahu. Sepertinya antara dua, benar adanya ataupun tidak benar adanya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Apalagi yang ada di video nih. Kita reaksi satu persatu ya guys ya. Pasukan masa nggak ada yang bawa tangga, tiba-tiba muncul orang naik motor bawa tangga, ngancurin halte,
terus ngeluarin mesiu dan sekarang ngebakar nih oknum anjing. Jangan ngefitnah lagi lo. Masa nggak ada ya? Gue dari tadi di sini ya, kagak ada yang punya tangga. Seorang wanita curhat di media sosial saat ia tengah berada di media tujukan halte. Tiba-tiba ada seorang pria yang memakai batik lalu mengenakan jaket ojol, namun anehnya pria tersebut memakai celana coklat dan memakai sepatu boot mengkilap. Dalam kondisi lumayan sepi dan saat itu masa tidak ada yang membawa tangga. Anehnya pria tersebut membawa tangga dengan menggunakan sepeda motor, lalu membakar halte tersebut. Nah, ini persis seperti tragedi 98 di mana masyarakat dikambing hitamkan. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Jangan sampai dikambing hitamkan. Karena kita bakal dikambing hitamkan, artinya gini guys. Ini kita pikirin logik ya, pemerintah. Kalau seandainya kalian yang melakukan hal tersebut, pikir logik aja, nggak ada warga yang percaya. Pertama, warga pergi demo ke Jakarta dari Bogor ataupun dari manapun, naik fasilitas umum. Logika nggak fasilitas umumnya yang dibakar? Hah? Rata-rata menggunakan halte nunggu bis buat ke sana. Dibakar kan lucu. Ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal kalau itu pekerjaan warga. Kalau bukan, ini warga pengen dikambing hitamkan. Ini rakyat pengen dikambing hitamkan. Seakan-akan nanti adanya kerusuhan di balik misalnya anggota aparat yang melakukan kekerasan ataupun bahkan pembunuhan dengan senjatanya. Kenapa? Lihat anarkis masyarakat Indonesia udah nggak bisa dibendung, halte dibakar. Ini seakan-akan seperti itu. Tapi kalian berpikir, fasilitas umum buat apa dihancurin? Karena itu menjadi sarana mereka untuk berdemo. Enggak logik kalau itu dari warga. Ya. Jadi mantapnya dengan agenda adegan-adegan seperti ini ataupun ada yang berhasil merekamnya, warga ini warga nih ngomong. Enggak mungkin demo bawa tangga tiba-tiba ngebakar. Itu menunjukkan apa? Dia aja paham, kepala pendemo lainnya yang ikhlas berdemo, bahwa nggak mungkin hal itu terjadi. Jadi Indonesia udah punya saling percaya, nggak mungkin sarana yang digunakan setiap harinya justru sarana itu yang dihancurkan. Nggak pernah masuk otak kalau hal-hal yang kayak gitu. Ya, jadi hati-hati, nama kalian akan dikambing hitamkan ini guys ya, dengan perihal-perihal yang seperti ini. Kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik. Tuh. Nah, keciduk lagi guys. Ya ampun. Keciduk lagi guys. Apa yang keciduk? Keciduk lagi ada bagian daripada aparat memicu anarkis duluan agar masyarakat beranarkis. Seakan-akan kami duduk dan gak ngapa-ngapain. Terciduk kamera, terciduk CCTV. Kemudian saat kalian anarkis, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nama kalian yang dicoreng oleh mereka. Padahal mereka dulunya rakyat loh. Tapi kenapa mereka sezalim itu ya guys ya? Padahal mereka belum di kursi DPR loh, baru kursi kepolisian. Tugasnya mengayomi rakyat, bukan memfitnah rakyat. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi ya? Kita nggak tahu. Mari kita saksikan lagi videonya. Apalagi yang disuguhkan kepada kita. Ternyata Nafa Urbach itu lulusan SMA saat nyalek menjadi anggota DPR RI. Pantesan ya sempat dihujat oleh masyarakat gara-gara statementnya yang kurang baik, yang kurang pro rakyat. Benar guys. Lihat tuh DPR kita. Tamat SMA, tamat SD, pemikiran belum cukup main, belum cukup liburan, malah liburan ke DPR. Begitu sampai ke DPR malah liburan yang dipikir, bukan rakyatnya. Jadi makanya pentingnya orang yang udah capek di pendidikan. Begitu dia udah capek di pendidikan, dia udah capek liburan, udah nggak lagi kepikiran liburan, baru dia berpikir negara, mengeluangkan setiap ilmunya. Maka Indonesia ini akan terbentuk menjadi Indonesia yang lebih cemerlang daripada orang yang dulunya nggak cukup main, tiba-tiba dikasih permainan dan sarana untuk bermain, ya main-main aja. Itu yang terjadi ya guys ya. Ya sangat, inilah Indonesia kita yang sangat kita cintai ya guys ya. Breaking news. Selamat siang, saya Bung Roni akan membawakan berita Indonesia hari ini. Berita pertama datang dari rumah saya sendiri, yaitu penemuan sebuah Black Mamba. Tanpa panjang lebar, langsung ke lokasi. Saya menemukan ini di rumah Bung Roni. Apakah ini tanda istri Bapak juga kecewa dengan kinerja Bapak? Mantap Pak. Ini sebelum kita ke video ini.
apa ya teman-teman ya? Itu video AI yang menampilkan. Ya, kita lihat dari hasil jarahan rumah berhasil ditemukan burung mainan, tapi burung di sini bukan burung yang bisa terbang. Tapi di sini burung mainan berbicara tentang burung dalam sarung ya guys ya, berhasil ditemukan yang berwarna hitam, black mamba ya guys ya. Bentar, saya lihat dulu ada videonya ya. Saya kasih nampak. Ini videonya. Ini yang ditemukan di rumah Syahroni guys. Mana dia? Kok nggak ada ya? Nggak ada guys. Kok nggak ada ya? Nggak ada. Udahlah, ini dulu lah. Pada momen di menit 16.53 ini kita Breaking news. Oh, oke. Siang. Itu guys, Black Mamba. Kalian tahu Black Mamba? Black Mamba, burung hitam, tapi punya lelaki, tapi dalam berbentuk karet ditemukan. Anjay, buat apa sih anjir? Katanya gini, apakah jangankan rakyat yang kecewa karena hasil kinerja Anda, apakah istri Anda juga kecewa dengan kinerja Anda sehingga harus membutuhkan kinerja bantuan? Anjay, babar ya kan? Oke, kita lihat ini udah. Terus video mana lagi guys? Video ini dong. pada momen di menit 16.53 ini kita bisa melihat Tuh, perhatiin bulatnya, guys. pelaku datang ke lokasi Tuh, membuka nih. dan berdemonstrasi, Hah? tapi membakar halte. Nah, itu kan. Saat masa berlari menuju perempatan Sarinah menerobos barikade polisi, si pelaku dengan santai tetap fokus mencari api untuk membakar halte. Wah. Selama di sana, Tuh. ia lalu kembali lagi ke halte pada menit 16.57. Ia kembali ke titik api pada menit 16.59. Lalu kembali ke halte membawa penyulut api yang lebih besar. Kali ini, ia diikuti oleh teman yang berbeda. Menit 17.01, pelaku sempat berbalik badan setelah membakar halte. Ia lalu mondar-mandir, berhenti sejenak memegang handphone, lalu kembali ke halte. 17.04, ia keluar dari halte, memantau ke arah barikade polisi, dan kembali mengambil api. Nah, hati-hati kalian bakal dikambing hitamkan seperti itu. Tapi mantap, saya respect ya, sedetail itu dalam kerumunan bisa ditangkap satu orang yang provokator di dalam kamera tersebut. Berarti analisisnya luar biasa. Mantap, luar biasa. Menunjukkan nama rakyat akan dijual menjadi pelaku daripada anarkis, pelaku daripada kehancuran. Padahal justru itu daripada kalangan mereka sendiri dengan terbangunnya provokasi-provokasi seperti itu yang nanti akan menumbalkan nama rakyat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita lihat dari video selanjutnya. Di sini jelas-jelas dikasih tahu gini. Intel. Oke, jelas tandai mukanya teman-teman. Tandai mukanya ya. Oke, mukanya ditandai. Nih mukanya, raut wajahnya. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Nih. Tuh. Jelas ya. Nyamar pakai ini mahasiswa guys. Pakai apa itu? Aku lupa alma mater mahasiswa guys. Tuh. Intel. Lah ikut demo Intel bejir. Oh, jadi dia live, guys. Jadi ceritanya dia live, itu komentar orang Intel. Oh, orang udah sadar kalau dia Intel. Malah dia live TikTok ya, guys ya. Ya pokoknya wah jahat banget ya. Nama kita emang dijual untuk dijadikan tumbal daripada mereka. Aduh, jahat banget ya teman-teman ya. Udahlah, mau kayak mana? Kita hidup cuma sekali, kita malah milih Indonesia. Emang ada apa sih di alam takdir dulunya? Daman, kamu mau hidup di mana? Dan kalian semua warga Indonesia di alam takdir ketika ditakdirkan, kenapa pada milih Indonesia sih? Masyarakatnya lucu-lucu, pemerintah lebih lucu guys. Nah itu masalahnya. Kita saksikan lagi selanjutnya ada apa? Wah lagi. Nah bapak tadi itu seakan-akan pendemo, tiba-tiba main sikut main hajar anak orang. Nampak kan? Nampak. Bakal ditumbalkan kalian semua. Nih perhatiin nih. Nah ini penting nih. Ini pakai jaket Maxim. Kalian tahu jaket Maxim? Nah, Maxim ojol tiba-tiba berubah jadi anggota polisi nih. Oke, ini dia masih pakai jaket ya, Nah, tiba-tiba punya itu. Punya ini nih. Punya ini nih. Punya itu tuh. Kena tumbal terus. Nah, ini apalagi dengan kasus wartawan meliput
kekerasan polisi yang kemudian hampir dihancurkan kameranya nih. Bang, pres bang, ya jangan tidak sana lah, ya jangan tidak sana lah. Pres bang, ini kantor gue lagi lihat loh bang. Ya, udah bang, diam bang, penting badan lu pindah bang. Tuh katanya jangan videoin sana lah. Kenapa kalau di videoin sana? Kami ingin menunjukkan bahwa apa yang terjadi inilah yang akan terjadi. Inilah kerusuhan yang telah kalian buat. Bahwa tugas kalian mengayomi, justru kalian yang menyakiti, justru kalian yang menzolimi. Masyarakat harus tahu. Masyarakat harus tersuarakan bahwa tidak ada harapan kami berharap kepada aparat karena kami tidak mampu menggaji aparat. Tapi mereka mampu membayar aparat. Dan kami yang kami dapati apa? Tapak kaki kalian. Yang kami dapati apa? Pentungan kalian. Itu yang terjadi. Ya kan, teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Ini lagi satu lagi nih. Jadi perwakilan ojol, tapi nyata-nyatanya tuh apa ini? PM ya? Apa? Nggak tahu. Kejadian seorang Intel yang nyamar jadi Shopee Food. Oke, ini dia nih. Yang dipakai Shopee Food. Ini polisi depannya. Berbisik dia. Sedekat itu loh dia sama polisi. Dah, itu lagi. Nah, ini yang paling mantap, guys. Ini yang paling mantap dan keren yang nggak pernah dilakukan oleh demo 98. 98 ketika masyarakat ditumbalkan oleh pemerintah dan aparat, tidak ada gerakan apapun untuk membantah hal tersebut. Tapi hebatnya warga Indonesia, ini hebat. Untuk demo kali ini saya acungkan jempol, ini hebat dan mantap. Kok bisa kalian berpikir seperti ini? Dan kalian itu keren banget, nggak ada obeng. Kenapa aku bilang keren? Ini yang terjadi, guys. Gotong royong masyarakat dan ojol rapikan halte Pasar Senen setelah demo. Luar biasa. Tuh. Mereka pada nyapu ngebersihin halte. Tuh. Momen kebersamaan terasa nyata ketika driver Grab dan warga kompak bersihkan halte. Mampus kalian yang mau tumbalkan nama rakyat. Udah nggak bisa lagi. Kalau kami yang membakar, ngapain kami yang bersihin? Kan gitu. Ini kami yang bersihin untuk menunjukkan apa? Provokasi yang kalian buat kami bantah bahwa kami sangat mencintai fasilitas umum yang kalian sediakan dan kami hargai. Tapi detik kalian membuat provokasi untuk bakar-bakar halte, ingat itu bukan kami. Buktinya ini kami bersihkan halte tersebut. Yang kalian bakar oleh tangan kalian sendiri, yang kalian gunakan untuk mendumbalkan nama kami. Itu luar biasa. Masyarakat Indonesia respect saya, luar biasa. Nah, ini kondisi di Aceh, guys ya. Di Aceh kalian pasti tahu Aceh Serambi Mekah. Di Aceh tutup demo nyantai ya di Aceh. Salawat. Anjay, mantap. Karena di Aceh tuh nggak punya masalah. DPR kami Aceh tuh baik-baik, guys. Baik-baik, mendengar aspirasi rakyat ya. Karena mereka tuh nggak bisa berkutik. Dikit mereka buat kesalahan, masalah mereka bukan cuma aparat, tapi GAM, mantan GAM, ulama, masyarakat, mampus. Oke, gitu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak. Lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Bye. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.